Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Flashback ke masa lalu, di mana saat Will selalu dibully oleh teman-temannya yang menganggapnya sebagai pengganggu. Tapi hal itu malah membuat Sion penasaran dengan Will. Dia nggak suka diabaikan, tapi Will sendiri udah nggak peduli. Dia memilih menyendiri dan nggak pernah menganggap teman-temannya sebagai gangguan. Rasa benci Sion tumbuh makin besar sejak saat itu. Balik ke pertarungan saat ini, Sion berusaha mengejar kemanapun Will berlari dengan sihirnya. Dia kesal, meski udah diserang habis-habisan, Will nggak mau menyerang balik dirinya. Will menolak karena mereka adalah rekan satu tim. Dia juga nggak mau melawan Sion sekarang demi janjinya pada para dwarf itu. Jika masih nggak mau melawan, Sion mengancam akan membakarnya sampai habis. Kini Will diselimuti kebimbangan, apakah harus melawan atau bertahan. Kejadian itu tentu membuat seisi stadion bingung. Mereka yang memang rekan satu tim kini malah saling serang satu sama lain. Menurut Pak Edward, apapun alasannya, perang antar tim itu nggak dibenarkan. Karena inti dari kompetisi ini adalah kerjasama tim. Dia percaya jika para pencari talenta akan mengurangi poin mereka. Dari stadion, para pencari bakat itu pun mulai mempertanyakan kapasitas Sion. Para murid juga heran dan mengaku baru kali ini melihat perpecahan antar anggota tim. Iris kemudian mencoba mendekati Rosti yang udah lama nggak dijumpainya dan meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Lalu dengan lantang mendukung Will. Rosti heran karena jarang-jarang Iris mendukung siswa secara personal. Iris kemudian mengaku jika tahu informasi tentang Will dari salah satu orang yang terpandang. Meski awalnya nggak tertarik sama sekali, tapi kini Iris sangat mengagumi Will. Rosti merasa kagum karena Will kini jadi populer, terbukti dari perhatiannya Iris dan Sion. Rosti pun mengaku jika cintanya pada Will pasti lebih besar dari keduanya, karena dia adalah orang yang satu asrama dengannya. Colette pun juga pasti sama dengan mereka. Colette sendiri kesal karena seharusnya dia bisa menghentikan Will dan Sion, tapi apa daya kini dia harus melawan Julius terlebih dulu. Dia makin kesal karena Julius memanggilnya putri tanah yang tercoreng, hingga para siswa mulai merasakan keanehan karena Julius kini ada di mana-mana. Tapi Wignall nggak bisa dibohongi. Dia tahu jika ini adalah jurus baru Julius. Dia pun segera merapalkan mantranya dan dia kagum karena Julius bisa menggunakan sihir yang setara dengan magia Fender. Kejadian itu tentu membuat sang MC dan para peserta heran dengan kemampuan sang penyihir bernama Wignall itu. Dua perwakilan dari elf ini nampak juga mengamati jalannya kompetisi. Mereka yang berbeda kepribadian satu sama lain coba mengingatkan apa yang harus disaksikan dan dilaporkan pada Nona Eleanor. Dari bangku penonton, tebak-tebakan tentang tim mana yang akan jadi juara makin santer terdengar. Mereka mengunggulkan tim Julius dan Wignall. Meski berpotensi, sayangnya perpecahan yang terjadi membuat tim Will kini nggak dijagokan lagi. Gordon juga heran pada Sion. Dia tahu jika Sion nggak suka pada Will, tapi tindakannya kali ini dirasa sangat berlebihan. Berbeda dengan Lae'zel, dia tahu jika Sion sedang berusaha menyingkirkan orang yang menyimpang dari harapannya. Flashback lagi, Will masih nggak mengerti kenapa teman-teman satu kelas sering sekali mengganggu dan membulinya. Dia sadar nggak bisa terus-terusan egois dan berharap orang lain mengakuinya. Makanya dia memilih untuk sendiri saja, karena dia sadar waktunya nggak banyak lagi untuk menyusul Elfie. Tapi justru itu membuat Sion makin murka. Dia mencoba merapalkan semua mantra untuk menyerang Will. Dan Will sendiri mencoba menelaah sihir barusan. Dan
Meski pedangnya mampu merobek sayap, tapi regenerasi dari sihir itu teramat cepat. Will pun segera mencari inti dari sihir tersebut dan mencoba untuk bisa menghancurkannya. Hingga Will heran karena kemampuan Sion berhasil membuat sihir guardian yang biasanya untuk bertahan, kini digunakan untuk menyerang dari dua arah. Melihat kemampuan Sion, Edward percaya kalau kini dia udah di atas level pelajar. Dia nggak menyangka Sion mampu mengendalikan sihir serumit itu sendirian. Para pencari bakat pun juga mulai penasaran dengannya. Dijelaskan jika Sion adalah putra tertua dari keluarga Ulster yang terkenal karena sihir api. Menurut para Watcher, dia memang punya potensi. Meskipun gak sehebat penghuni tiga besar, mereka terlihat senang dengan penemuan bakat baru ini dan memuji festival sihir agung yang punya andil besar. Mereka pun bersiap untuk melaporkan prospek bagus ini pada Kariot. Balik ke pertarungan, mereka berdua kini mulai kehabisan energi. Will memuji peningkatan kemampuan Sion, sedangkan Sion sendiri masih belum puas dengan kekuatan Will yang diperlihatkan. Will mengaku masih bingung kenapa harus bertarung, padahal dia nggak punya alasan untuk ngelakuin itu. Sion nggak percaya dengan apa yang didengar. Padahal selama ini, dia selalu diolok-olok dan dibuat sengsara. Dengan nada tinggi, Will menjawab jika dia sebenarnya amat benci Sion dan ingin membalasnya berkali-kali lipat. Tapi dia harus menuntaskan dendamnya dulu pada Julius. Sion kemudian memotong ucapannya. Dia mengaku muak melihat tingkah Will, dia jengkel karena Will nekat berjuang meskipun udah divonis nggak punya sihir dan selalu aja mengabaikannya. Dari sini Will mulai tersadar jika Sion udah mengakui keberadaannya dan menganggapnya sebagai saingan. Untuk itu, Will memutuskan untuk melawannya dengan sekuat tenaga. ふざけるなよ。お前にイラついてしょうがないのに僕を無視するなよ。僕を見ろよ。お前の事情なんて知ったことか。本当にここで叩き潰してやる。恨んでるよ。それに腹が立ってる。僕は全力でシオンを迎え撃たないといけない。ようやく僕を見たな。Sion pun segera kembali merapalkan mantra, belajar dari sihir sebelumnya. Will akan mencoba pendekatan lain dengan mengimbangi tempo pengaktifan sihirnya dan membuat serangan balik cepat. Lalu, Will nggak percaya jika Sion mengaktifkan sihir pemusnah luas plus serangan guardian. Dan Sion terkejut karena Will berhasil menebas inti dari sihirnya. Lalu Colette mencegah keduanya. Dia berhasil mengusir Julius, meskipun pakaiannya harus compang-camping begini. Dia kesal karena harus seperti ini demi menghentikan keduanya. Dia kemudian meminta Will untuk pergi menyusul Julius dan biarkan yang di sini jadi urusannya. Jelas nggak terimalah Sion ini, tapi kemarahan Colette nggak bisa dibendung lagi. Hingga sambil berlalu pergi, Will berjanji akan melawan Sion lagi suatu saat nanti. Pindah ke stadion, akhirnya setelah melewati berbagai rintangan, ada satu tim yang berhasil sampai di sana. Dan mereka adalah karena nggak ada tim lain yang menyusul, mereka dianggap akan mendapatkan mahkota juara dengan mudah. Tapi dengan rasa percaya diri tinggi, Will segera menantang Julius. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.